Pasti udah pada kangen buat ibadah kega hari ini kan ya? Oke, aku percaya nih, sekarang teman-teman udah wangi, udah mandi, udah bersih, udah makan juga mungkin, jadi biar lebih semangat ibadahnya hari ini. Sama kayak aku juga udah rapi, udah siap buat ibadah hari ini. Oke teman-teman, tapi aku mau cek semangatnya teman-teman dulu di rumah. Udah siap belum nih buat ibadah? Boleh teman-teman jongkok? Yuk jongkok semuanya, jongkok. Tuh aku masih lihat belum ada yang jongkok. Yuk jongkok yuk. Jongkok udah? Oke udah ya. Kita mulai ya. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, watau. Oke, aku mau coba sekali lagi yang lebih semangat lagi. Harusnya nih teman-teman, kalau kalian udah makan, udah siap, harusnya pas iblis, no, watau, lebih semangat lagi. Atau pas loncat, lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, siap ya? Oke. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, watau. Yeay. Oke, kayaknya udah pada siap buat ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang ibadah lagi Tuhan. Meskipun masih secara online, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati ibadah kega ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami antusias dan semangat Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan sekali ya. Amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau katakan, kasih Yesus indah, oh indah. Pakai gerakan teman-teman ya. Dengan antusias dan semangat kita katakan, kasih Yesus indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yuk kita mari buat Tuhan Yesus. Sekali lagi ya teman-teman ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Oke teman-teman, masih semangat memuji Tuhan? Masih antusias? Oke, kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah Raja segala Raja. Amin teman-teman. Kita mau belajar lagu ini sama-sama. Untuk teman-teman yang belum tahu, boleh ikutin ya lagu ini ya. Kita belajar sama-sama. Kita katakan, you know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are
menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang indah, kasih-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami terus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kami belajar Tuhan, kami mau belajar untuk kami dengar-dengaran akan kebenaran-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar isi hati Tuhan Yesus Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Biar apa yang disampaikan Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami antusias, kami semangat Tuhan buat dengar kebenaran-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap dengan ceritanya Tuhan Yesus, katakan amin. 10 Perintah Allah.
Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal 19 dan 20. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu pergilah Musa bersama Harun ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu, yaitu 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. 2. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan lupa untuk pergi ke gereja. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, menyayangi dan mentaati orang tua. 6. Jangan membunuh, dilarang melukai dan menyakiti tubuh sesamamu. 7. Jangan berzina, dilarang punya 2 suami atau 2 istri, hanya boleh 1 suami atau 1 istri. 8. Jangan mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, bohong, tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu apapun yang dipunyainya. Akhirnya, Musa turun membawa 2 loh batu 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Halo adik-adik Kega Warrior, let's go! Adik-adik apa kabarnya? Kakak harapkan adik-adik sehat selalu semuanya ya. Dan kakak percaya juga hari ini adik-adik sudah menyiapkan sikap yang terbaik, lalu menyiapkan hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan suatu video tentang perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari bangsa Mesir. Ya, kalau bulan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan memimpin Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, yaitu lewat 10 tulah. Lalu kali ini kita belajar bagaimana setelah keluar dari bangsa Mesir, mereka digiring kepada suatu padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus melalui padang gurun terlebih dahulu adik-adik. Nah, perjalanan padang gurun itu sudah melewati banyak hal bersama Tuhan. Salah satunya adalah Tuhan menyatakan kuasa yang besar, yaitu membelah lautan. Mereka harus menyeberangi lautan supaya tidak lagi dikejar oleh bangsa Mesir. Mereka menyaksikan betapa dahsyat dan besarnya Tuhan. Lalu tidak cukup hanya di situ. Perjalanan selama lebih dari 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, mereka harus banyak mengenal tentang Tuhan mereka lagi. Yaitu salah satunya adalah bagaimana Tuhan menurunkan makanan dari surga, yaitu mana dan burung puyuh. Nah, setelah itu tidak cukup hanya di situ adik-adik. Mereka juga harus lebih mengenal siapa Tuhan mereka, siapa Tuhan dan bagaimana
hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu lewat 10 perintah Allah yang kita akan pelajari sama-sama hari ini adik-adik. Yuk kita mau baca sama-sama bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel untuk dilakukan, ditaati. Oke, kalau adik-adik punya Alkitab, silakan buka Alkitabnya di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kakak akan bacakan buat kalian 10 perintah Allah, ke-10 firman. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi di bawah, ataupun yang ada di dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah ke-10 perintah Allah adik-adik. Kakak akan coba terangin secara singkat dari nomor 1. Nomor 1, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini jelas keinginan Tuhan adik-adik bahwa Tuhan hanya menginginkan bahwa dialah satu-satunya Allah yang disembah. Bahwa dia mau menyatakan bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan yang lain di dunia ini yang patut kita sembah. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Ini juga jelas adik-adik bahwa kita tidak boleh menyembah berhala dalam bentuk apapun adik-adik. Mau bentuknya patung yang menyerupai apapun, tidak patut untuk disembah karena mereka adalah benda mati yang hidup dan yang berkuasa di bumi ini, yang memberikan kita kehidupan, dan seluruh yang ada di dunia ini untuk disediakan untuk kita adalah hanya Tuhan. Tuhan Allah kita. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini maksudnya adalah kita tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan asal-asalan. Misalnya ketika kalian mau mengatakan sesuatu sungguh-sungguh, aku bersumpah dalam nama Tuhan, aku tidak melakukan itu. Nah, itu tidak baik adik-adik. Karena Tuhan bilang, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nanti mulut kita akan terbiasa mengatakan hal-hal yang seperti itu. Walaupun akhirnya kita berbohong, mungkin kita cuman mau melindungi diri gitu loh dari kesalahan kita. Lalu kita karena sudah keterbiasaan mengucapkan nama Tuhan, lalu kita dalam nama Tuhan aku bersumpah. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Itu jangan kita sebutkan. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan melarang namanya dipakai dengan sembarangan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, itu ada firmannya juga adik-adik ya. Lalu, 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat maksudnya adalah hari Minggu, hari ke-7, di mana Tuhan beristirahat setelah menciptakan semua ciptaannya untuk bumi ini. Nah, Tuhan juga mau kita untuk resting, kita untuk beristirahat. Dan kita pakai waktu hari Minggu kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita nomor satukan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita di hari Minggu. Khususkanlah itu untuk Tuhan terlebih dahulu. Nomor satukan Tuhan ya adik-adik. Oke. Nomor 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jelas ya adik-adik? Ini perintah Tuhan yang sangat penting. Setelah nama Tuhan disebutkan dari 1 sampai 4, nomor 2 yang terpenting di dunia ini adalah menghormati ayah dan ibumu. Menghormati maksudnya adalah kamu taat dan
taat dengan sukacita kepada ayah dan ibumu, bukan dengan terpaksa. Hormatilah mereka, sayangilah mereka, taatilah mereka. Lakukan segala sesuatu yang diperintahkan ayahmu dan ibumu. Oke adik-adik. 6. Jangan membunuh. Jelas ya adik-adik? Ketujuh, jangan bersinah. Apa maksudnya Kak jangan bersinah? Jangan bersinah adalah dimaksudkan untuk terutama kepada yang sudah berpasangan, sudah mempunyai suami atau istri. Jangan kita sesudah kita punya pasangan, jangan kita ingin pasangan orang lain atau kita berganti pasangan. Ya, itu maksudnya jangan bersinah. 8. Jangan mencuri. Ini juga jelas adik-adik, kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain apapun alasannya ya tanpa izin yang punyanya. Oke, adik-adik. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita tidak boleh pakai mulut kita untuk berdusta, untuk berbohong. Itu adalah perintah Tuhan di dalam 10 perintah Allah. Apapun alasannya adik-adik, kita tidak boleh menyaksikan hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang bukan kebenaran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apapun alasannya untuk membantu teman atau apapun, kalau kita harus berbohong, jangan dilakukan adik-adik ya. Itu akan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan berduka cita kalau kita mau melakukan hal itu. Walaupun sekalipun itu untuk membela teman. Adik-adik harus menomorsatukan Tuhan dulu ya. Firman Tuhan dulu yang dilakukan. Oke. Nomor 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya adalah kita tidak boleh iri hati, tidak boleh menginginkan hal-hal yang dimiliki sesama kita, orang lain. Kakak percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan. Setiap kita anaknya Tuhan yang dipelihara Tuhan. Jadi kalian punya berkat masing-masing. Kalian kalau mau sesuatu, ayo kita berdoa dulu. Kita bawa ke Tuhan keinginan, segala permohonan dan keinginan kita. Percayalah Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya untuk adik-adik. Oke? Oke, itulah 10 perintah Allah. Lalu Kak, untuk apa sih 10 perintah Allah itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel saat itu? Nah, adik-adik, kalian harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan juga Allah yang kudus, Allah yang tidak bercacat celah, Allah yang tidak ada dosanya. Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus, adik-adik. Nah, untuk itu Tuhan juga menghendaki supaya umat-umatnya, kita semua melakukan hal yang sama seperti Tuhan. Karena kita ini adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Sedari Tuhan menciptakan kita semula, kita difirmankan untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan mau kita juga mengikuti standar kehidupannya Tuhan untuk hidup kudus. Nah, itulah 10 perintah Allah adik-adik. Yaitu standar kebenaran firman Tuhan pada saat itu. Standar hidup benar, standar hidup yang kudus dan benar menurut Tuhan. Ya, waktu itu belum ada Bible dan firman Tuhan seperti ini adik-adik, buku seperti Alkitab seperti ini belum ada, belum ditulis khususnya pada zaman Musa. Jadi, untuk pertama kali itulah Tuhan menuliskan 10 perintah Allah itu supaya umat bangsa Israel tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mana batasan dosa dan mana yang bukan dosa. Seperti itu adik-adik ya. Nah, 10 perintah Allah itu pun masih sampai sekarang relevan adik-adik. Masih sampai sekarang harus kita lakukan dan kita taati. Karena itu adalah bagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus pun datang di zaman perjanjian baru bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya dan menyempurnakannya. Nah, itulah adik-adik, kita mau juga hidup kudus sama seperti Tuhan kita yang adalah kudus. Ayo adik-adik, kita sama-sama berusaha. Kakak juga berusaha untuk hidup selalu
menjadi kudus dan berkenan di mata Tuhan. Banyak hal yang harus kita lewati di kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita lupa, ketika kita melakukan dosa, ayo adik-adik kita sama-sama minta maaf sama Tuhan. Kita bertobat, kita sama-sama berdoa sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Dan kita mau baca lagi kebenaran firman Tuhan yang ada di sini yang pernah adik-adik juga dengarkan. Salah satunya adalah 10 perintah Allah ini. Apakah kita sudah iri hati dan mengingini barang sesama kita? Apakah kita sudah mencuri? Mencuri mungkin maksudnya bukan mengambil barang orang saja. Kita mengambil hak orang mungkin. Mungkin kita tidak mau berbagi dengan teman ya atau adik yang seharusnya papa mama sudah pesankan, ini kamu harus berbagi ya sama adik. Ini kamu harus berbagi ya sama temanmu, tapi kamu tidak lakukan. Itu sama saja kalian mencuri haknya orang lain. Nah, atau kamu juga tidak suka ketika temanmu mendapatkan nilai bagus. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk dari iri hati. Ayo adik-adik kita cek terus hidup kita. Kalau kita mendapati diri kita bersalah di hadapan Tuhan, ayo kita sama-sama datang sama Tuhan, berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita. Percayalah adik-adik, Tuhan mau mengampuni kita. Karena Tuhan sayang sama adik-adik. Tuhan sayang sama kakak. Nah, adik-adik jangan merasa tertuduh berkepanjangan. Tetapi lebih baik untuk bertobat dan lakukanlah perintah Tuhan. Oke adik-adik, sekian penjelasan firman dari kakak kali ini. Kita mau sama-sama berdoa, yuk adik-adik. Adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan selalu Tuhan, untuk kami bisa melakukan 10 perintah Allah ini Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat Tuhan, untuk adik-adik, untuk kami semua, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami hidup kudus dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan hidup kudus, seperti Engkau juga adalah Allah yang kudus Tuhan. Karena kami adalah ciptaan-Mu yang serupa dan segambar, dan kami adalah kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kehidupan adik-adik Tuhan, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan seluruh keluarga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak saat ini mau bacain satu ayat buat adik-adik yang menjadi ayat hafalan yang untuk kalian hafalin dan renungkan di rumah ya adik-adik ya. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Oke, sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Oke, itu ayat hafalan buat adik-adik semuanya. Semoga sharing kakak kali ini memberkati kehidupan adik-adik. Ayo adik-adik semangat kita melakukan firman Tuhan dengan kekuatannya Tuhan. God bless you adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye-bye. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang ingin memberikan persembahan
perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Sekarang